Kembali kita belajar. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 8. Nah, kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal dan beberapa soal untuk persiapan penilaian kelas 8 ya. Sebelum itu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, kisi-kisi penilaian, soal dan pembahasan bab 1 IPA kelas 8 semester 1. Yang pertama, kita akan melihat kisi-kisi penilaian. Bagian A, gerak benda. Yang pertama, siswa dapat menghitung jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan yang dialami benda bergerak. Jadi nanti kalian diminta menghitung jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan yang dialami oleh benda bergerak. Yang kedua, siswa dapat menghitung perlambatan. Perlambatan yang dialami suatu benda bergerak. Jadi menghitung perlambatan atau percepatan yang dialami suatu benda bergerak. Yang ketiga, disajikan gambar. Siswa dapat menganalisis gerak lurus yang dialami benda. Jadi nanti ada gambar. Nah, kalian diminta menganalisis gerak lurus yang dialami benda. Yang keempat, siswa dapat membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Jadi ini berkaitan dengan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Jadi kalian bisa membedakan mana gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang kelima, siswa dapat menghitung besar resultan gaya. Jadi kalian bisa menghitung besar resultan gaya. Yang keenam, siswa dapat menentukan berat benda. Jadi kalian bisa menghitung berat benda dari suatu benda atau dari suatu objek. Bagian B itu tentang gerak makhluk hidup. Siswa dapat menentukan fungsi rangka pada tubuh manusia. Yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menentukan jenis otot sadar dan otot tak sadar. Jadi ada otot sadar dan otot tak sadar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis sendi pada tubuh manusia. Yang keempat, disajikan gambar. Siswa dapat menentukan jenis tulang pada tubuh manusia. Jadi kalian diminta menentukan jenis tulang pada tubuh manusia. Yang kelima, siswa dapat menentukan kerja otot pada tubuh manusia. Yang keenam, siswa dapat menentukan gangguan sistem gerak manusia. Yang ketujuh, siswa dapat menganalisis upaya pencegahan gangguan sistem gerak manusia. Yang ke-8, siswa dapat menentukan jenis gerak pada tumbuhan. Nah, itu untuk kisi-kisi penilaian atau ulangan IPA kelas 8 bab 1. Nah, kita akan membahas beberapa soal saja yang menjadi contoh untuk kalian untuk persiapan ulangan, terutama soal-soal yang menghitung. Kalau soal-soal yang teori kalian pelajari secara mandiri. Nah, kita lihat beberapa soal. Soal yang pertama, sebuah mobil memiliki kelajuan awal sebesar 40 meter per sekon. Kemudian mobil direm agar berhenti dengan waktu 5 sekon. Mobil tersebut mengalami perlambatan sebesar 0,8 meter per sekon kuadrat
8,0 meter per sekon kuadrat, yang C 80 meter per sekon kuadrat, yang D 800 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk soal seperti ini kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui. Kita lihat pembahasannya. Yang diketahui, P awal atau kelajuan awal itu 40 meter per sekon, ya. P akhirnya itu 0 meter per sekon karena berhenti. Waktunya itu 5 sekon. Ditanya perlambatan. Perlambatan itu simbolnya bisa disimbolkan dengan A kecil. Ya, yang ditanya perlambatan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? A sama dengan delta V. Delta ini melambangkan perubahan, ya. Perubahan kelajuan per T. Jadi V akhir dikurang P awal, ya. 0 dikurang 40 sama dengan negatif 40. Nah, negatif ini menunjukkan perlambatan, ya. 40 bagi 5 berarti negatif 8,0 meter per sekon. Berarti negatif ini menunjukkan perlambatan. Jadi mobil tersebut mengalami perlambatan. Nah, perlambatannya sebesar 8,0 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat, ya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang B, 8,0 meter per sekon kuadrat. Nah, itu soal yang pertama. Yang kedua, kita lihat Maya hendak mengembalikan buku yang ia pinjam dari Maria. Untuk sampai ke rumah Maria, Maya berjalan ke arah timur sejauh 400 meter. Kemudian Maya berjalan ke arah selatan sejauh 200 meter. Setelah itu Maya berjalan ke barat sejauh 200 meter. Besar jarak yang ditempuh oleh Maya sebesar titik-titik M, ya. A 100 meter, B 200 meter, C 400 meter, D 800 meter. Nah, untuk soal seperti ini kita harus tahu dulu yang ditanyakan. Di sini jarak yang ditanyakan. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, ya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh. Sekarang kita lihat pembahasannya. Kita lihat diketahui dulu. S timur, ya. S itu maksudnya di sini Bapak lambangkan S itu adalah panjang perjalanan Maya ke arah timur, ya. S timur itu 400. S selatannya berapa tadi? S selatan 200 meter. S barat itu 200 meter. Ditanya S Maya sampai ke rumah Maria, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, cara menjawabnya. Kalau panjang lintasan berarti panjang seluruh lintasannya, ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja S timur ditambah S selatan ditambah S barat, ya. 400 meter ditambah 200 meter ditambah 200 meter. Jadi jawabannya 800 meter. Berarti yang D 800 meter. Jadi total jarak yang ditempuh oleh Maya itu 800 meter, ya. Total jarak yang ditempuh. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, Rudi berjalan ke kanan sejauh 600 meter, kemudian berbalik sejauh 200 meter, dan berjalan kembali ke kanan sejauh 300 meter. Besar perpindahan yang dialami Rudi adalah sebesar 900 meter, 700 meter, 500 meter, 300 meter. Nah, untuk memahami soal seperti ini, ya, ini yang ditanyakan perpindahan. Perpindahan itu berarti dari titik awal
ke titik akhir tanpa memperhatikan panjang lintasan, ya. Jadi yang dilihat itu dari titik awal ke titik akhir, ya, dari titik awal ke titik akhir. Nah, sekarang kita lihat X, ya. X itu maksudnya perpindahan ke kanan, X kanan, ini X kiri, ya, itu perpindahan ke kiri. Nah, X kanan itu 600, berarti dia berjalan ke kanan 600, ya. Terus dia berbalik berarti ke kiri itu 200, ya. Ke kiri 200, ya. Berarti ke arah kiri 200. Terus ke kanan lagi 300, ya, ke kanan lagi 300. Nah, beda jarak dengan perpindahan. Kalau jarak tadi panjang lintasan berarti 600 tambah 200 tambah 300 itu kalau jarak. Kalau perpindahan dari titik awal langsung ke titik akhir, ya. Langsung ke titik akhir. Jadi titik akhirnya katakanlah di sini. Ini Bapak buat tanda panah ini untuk memudahkan saja. Jadi ke kiri 200 meter, ya, ke kanan 300 meter. Nah, untuk menentukan soal seperti ini, ya, itu kita harus tahu dulu yang ditanya apa. Ditanya perpindahan Rudi, ya. Jadi jawabnya X perpindahan Rudi yang searah, ya, itu ditambah, yang berlawanan arah nanti dikurang, ya. X kanan, ya, dikurang atau negatif X kiri, ya, kan berlawanan, ini ke kanan, ini ke kiri, ya. X kanan dikurang X kiri ditambah X kanan, ini X kanan, ya, ini kan searah, ya, kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Boleh juga ditambah dulu X kanan ditambah X kanan dikurang X kiri, boleh, ya. Ini berurutan saja, ya. Berarti 600 dikurang 200 meter ditambah 300 meter, ini sama dengan 700, ya. Ini 700, ini 700 meter, ya, berarti hasilnya 700 meter, ya. Kita ganti. Nah, ini X kiri, ini tadi 700, ya. 600 dikurang 200 kan 400 ditambah 300 kan 700, berarti ini hasilnya 700 meter. Nah, itu kalau ditanya perpindahan, ya. Kalau ditanya perpindahan, jadi titik awal langsung ke titik akhir, ya. Kita lihat soal berikutnya, ya. Soal berikutnya ini masih tentang perpindahan. Vincent berjalan sejauh 175,5 meter ke arah selatan, ya. Jadi ke arah selatan, lalu berbalik dan berjalan kembali ke utara sejauh 75 meter. Berarti berbalik itu berarti ke arah utara. Perpindahan yang dialami Vincent adalah sebesar 100,5 meter, 250,5 meter, 175,5 meter, dan yang terakhir 75 meter. Nah, kita buat garisnya. Kita garis ini, katakanlah dia berjalan menuju ke arah selatan, ya, 175,5. Terus berbalik berarti dia kembali atau ke arah utara. Ini ke arah utara berarti 75 meter ke arah utara. Nah, X selatan, ya, 175,5 meter, X utara 75 meter, ya. Simbolnya ini biasanya juga bisa V, perpindahan bisa S, ya. Ini Bapak pakai X saja supaya bisa membedakan dengan jarak,
ya. Tapi di buku-buku itu biasanya bisa S, bisa yang lainnya, ya. Supaya lebih mudah saja. Jadi untuk menentukan perpindahan Vincent, ya, X perpindahan Vincent sama dengan yang pertama tadi dia ke selatan, berarti X selatan karena berlawanan arah itu negatif X utara, ya. Kalau arahnya sama ke selatan lagi berarti ini ditambah, karena ini berlawanan arah berarti dikurang. X perpindahan Vincent 175,5 meter dikurang 75 meter, berarti perpindahan Vincent itu 100,5 meter, ya. Itu untuk perpindahan Vincent, berarti jawabannya A, 100,5 meter. Selanjutnya kita lihat Immanuel mengendarai sepeda dan mampu menempuh jarak 3,6 km, ya, dalam waktu 30 menit. Kecepatan yang ditempuh Immanuel adalah titik-titik meter per sekon, 0,2, 2,0, 20, 200. Nah, ini tentang kecepatan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui S-nya, jaraknya kan 3,6 km. Di sini diminta meter per sekon. Berarti 3,6 km ini kita ganti dulu ke meter atau kita konversi ke meter. Berarti 3.600 meter. T-nya berapa? 30 menit. 30 menit itu kan di sini diminta sekon. Berarti kita ganti ke sekon atau detik, ya. 30 kali 60, ya, berarti 1.800, ya, 1.800 sekon. Ditanya apa V? Kecepatan. V sama dengan S per T, ya. 3.600 meter dibagi 1.800 sama dengan 2,0 meter per sekon. Nah, inilah hasilnya. Berarti jawabannya B, 2,0 meter per sekon. Ya. Nah, ini tentang resultan gaya, ya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada Umar, ya, ada Amir. Ya, ini sedang lomba tarik tambang, ya. Umar menarik dengan gaya 400 Newton. Ini Umar ini 400 Newton. Dan Amir menarik dengan gaya 150 Newton. Ini 150 Newton Amir. Nah, besar resultan gaya adalah, resultan gaya itu total gaya, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana caranya, ya. Ini pilihannya ada yang pertama 250 Newton ke arah Amir, 250 Newton ke arah Umar, 550 Newton ke arah Amir, 550 Newton ke arah Umar. Pembahasannya kita lihat yang diketahui dulu. F Umar 400 Newton, F Amir 150 Newton. Yang ditanya resultan gayanya. F ini gaya, ya. Berarti F resultannya sama dengan kita cari selisih gayanya, ya. Selisih gaya itu gaya yang terbesar dikurang gaya yang terkecil, ya. Yang terbesar di sini F Umar, berarti 400 Newton dikurang 150 Newton, ya. Itu F Umar dikurang F Amir, berarti 400 dikurang 150 sama dengan 250 Newton. Sekarang untuk menentukan arah, kita lihat yang paling besar Umar, ya. Berarti hasilnya nanti itu ke arah Umar, ya. Berarti arahnya
ya ke arah Umar, karena Umar lebih besar ya, gayanya 400 Newton. Nih, tuh Umar 400 Newton. Berarti hasilnya 250 Newton ke arah Umar. Ini yang berlawanan ya. Bagaimana kalau dia searah ya untuk resultan gayanya? Kalau searah ditambahkan saja ya. Berarti F Umar ditambah F Amir. Ini kalau searah. Karena ini berlawanan arah, dia dicari selisihnya kalau untuk menentukan resultan gaya. Kalau searah ditambahkan ya. Itu untuk menentukan resultan gaya ya. Nah, soal berikutnya kalian diminta untuk menganalisis ini ya, data yang benar tentang berat beban ya, berat beban. Masih ingat ya perbedaan antara massa dengan berat ya. Massa dengan berat, kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau beban, kalau berat ya, kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau berat rumusnya massa dikali gravitasi. Nah, kita cek satu persatu ini, kita buktikan satu persatu. Apa dulu yang diketahui? M1 ini ya 0,4 kg, W-nya berapa? 5 Newton, G-nya gravitasinya 0,8 Newton per kg per kilogram. M2 0,5 kg, W beratnya 3 Newton, G-nya 9,8 Newton per kilogram ya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga M3 0,7 kg, W-nya 7 Newton, G-nya ini 10 ya. G-nya 10. Nah, yang keempat juga G-nya 10. Nah, ini G-nya 10. Pembuktian. Ini kita buktikan jawabannya. Ya, kita buktikan jawabannya. Satu persatu kita buktikan. Ya, kita buktikan satu persatu. W1 ya, M kali G, M-nya 0,4, G-nya 9,8, itu hasilnya 3,92 Newton. Berarti yang pertama ini salah ya, yang pertama salah. W2 atau berat beban yang kedua, M kali G sama dengan 0,5 kg dikali 9,8 Newton per kilogram. Di sini hasilnya 4,90 Newton. Berarti ini 3 berarti salah. Yang nomor 2 salah. Harusnya 4,9. W3 ya, yang ketiga ini yang ketiga. Yang ketiga M kali G sama dengan 0,7 kg dikali 10 Newton per kilogram sama dengan 7 Newton. Di sini 7 Newton, berarti benar yang nomor 3. Nomor 4, W4 sama dengan M kali G sama dengan 0,8 kg dikali 10 Newton per kilogram sama dengan 8,00 Newton. Berarti ini yang keempat salah. Data yang benar ditunjukkan oleh nomor 3 ya, yang C. Oke, itu data yang benar. Nah, itulah beberapa soal ya, pembahasan untuk persiapan ulangan. Untuk soal-soal teori, Bapak yakin kalian bisa pelajari secara mandiri dengan melihat berbagai jenis soal ya di buku cetak ataupun di buku mandiri, buku pengayaan, atau soal-soal di internet. Silakan kalian pelajari ya. Cukup sekian video kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.